Selamat datang di siniarnya Alfian dan kali ini aku bakal ngobrol sama seorang wanita yang bisa dibilang cukup seleranya tuh cukup petualang gitu ya, cukup manly gitu bisa dibilang. Nanti kita bakal ngobrol sama beliau yaitu tentang kok bisa sih wanita bisa dibilang manly beliau itu kepikiran buat menikah dan punya pasangan. Dan langsung aja kita panggil ini dia Kak Arwen CDB. Halo Kak. Halo Alfian, selamat siang. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Jadi aku kan present di awal nih. Kak Arwen ini kan kalau bisa dibilang eh, backgroundnya kan ya setahu aku, koreksi kalau salah, backgroundnya kan emang sekolah di SMK ya di kejuruan. Kan kita tahu lah ya SMK tuh rata-rata terkenal sama apa ya rebelnya gitu. Dan Kak Arwen sendiri kan juga yang setahu aku juga gitu kemana-mana tuh suka sendiri gitu, suka apa ya bisa bilang suka merantau juga gitu. Terus Kak Arwen itu Iya. sendiri kok bisa sih akhirnya ya kepikiran memutuskan buat nikah gitu atau punya pasangan gitu. Apa yang pada akhirnya memicu gitu buat kayaknya aku nggak bisa deh gini-gini aja, aku mau nikah gitu, aku mau punya pasangan gitu. Apa mungkin karena ada tekanan dari keluarga sekitar atau kayak ya udah karena aku pengen gitu. Gimana tuh Kak? Iya, iya. Bener juga sih ya. Jadi ada beberapa hal gitu yang bisa bikin aku berpikir kayak, wah kayaknya udah waktunya nih gitu. Karena itu Apa tuh itu Kak? salah satunya tuh kayak Hmm. aku itu merasa capek gitu ngenalin orang satu orang terus ngenalin satu orang lagi gitu loh. Aku capek berkenalan dengan orang-orang gitu. Sementara kan aku dulu belum sadar sih, cuman aku sekarang tuh Hmm. udah tahu bahwa baterai Hmm. sosialku itu sedikit gitu energinya ya, sangat lemah gitu. Jadi Oke. jadi kayak terkuras banget kan kalau kita kenalan ke Ah, orang baru, terus kita ah. nggak cocok kita kenalan lagi gitu. Jadi kayak udah stop kayaknya udah waktunya aku tuh berkenalan untuk serius dan untuk selanjutnya gitu. Makanya ini mungkin salah satu alasan kenapa dulu di usia yang cukup muda aku Hmm. memutuskan untuk ya Nah, udah punya iya. pasangan aja gitu. Oh, berarti emang capek di fase mulai dari awal gitu ya, Kak? Bener. Dan kayak waktu itu kan nggak Oh. kayak cuma satu orang gitu kan. Hmm. Kita kan kenalan Hmm. juga dalam satu waktu itu kan beberapa orang gitu loh. Jadi kayak kita Hmm. menyeleksi lah ibaratnya. Makanya itu, Iya, iya. capek banget deh kalau kayak gini terus gitu. Berarti diem-diem Kak Arwen ini juga introvert gitu ya? Iya, sebenarnya gitu sih. Terus Kak Arwen pada akhirnya ini ketika Kak Arwen memutuskan buat menikah dan ya udah pasti mungkin akan berbeda ya gitu kayak yang dulunya kayak masih lajang gitu kayak bisa kemana pergi yang ada yang ngatur nggak ada yang apa gitu apa yang pada akhirnya membuat Kak Arwen sendiri tuh merasa bahwa ini enak atau nggak enak ya gitu ngerti nggak? Iya, pasti kayak awal-awalnya kita semua Ah, juga kalau memulai fase hidup ya. yang baru kaget Mm-mm. lah ya. Kaget kayak Ya. kok gini banget gitu, kok gini aja tuh nggak boleh Ah, gitu. Kok iya kayak iya. gini aja kok jadi Mm. salah gitu. Gue biasa begini-begini kayaknya nggak apa-apa dulu-dulunya kan gitu kan. Mm. Awalnya Mm. tuh ya susah banget, sakit banget gitu kayak nangis-nangis terus. Pokoknya kan kayak gitu kan kayak ini jalan hidup yang bener nggak sih yang udah gue ambil gitu. Mm. Ternyata tuh makin kesini gitu, makin kita jalanin itu emang ya apa ya, jadi kita tuh bakal tahu bahwa apa yang membuat kita menangis hari ini itu adalah hal yang membuat kita tertawa di kemudian hari gitu. Nanti jadi kita kalau udah menjalani itu dan kita itu melihat ke belakang tuh kayak ya Allah ternyata aku seperti itu aja dulu nangis kayak gitu doang tuh nangis gitu. Jadi kita tuh sebenarnya bukan berada di jalan hidup yang salah ya, cuma karena kita itu belum terbiasa aja gitu. Berarti berarti Kak Arwen sendiri pernah mengalami fase kayak ngerasa terkurung gitu ya? Itu berapa lama Kak? Paham. Sampai akhirnya bisa menerima gitu? Ya itu sih di tahun-tahun awal ya kayak 1, 2, 3 tahun awal gitu.
Kayak misalkan nih, kita pergi untuk nonton gitu. Itu kan hal biasa kan, kayak seluruh orang Iya, di dunia ini juga pergi untuk nonton kan. Tapi betul 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 betul. karena kita nggak izin sama pasangan dan karena kita udah punya pasangan yang mana itu adalah eh, dalam hubungan pernikahan gitu, ternyata itu tuh salah dan kita tuh harus ngomong dulu bahwa aku mau nonton sama temanku si ini, perginya jam berapa, pulangnya jam berapa, tuh harus kayak gitu ternyata. Dan itu tuh kayak waktu aku dibilang nggak Ah, boleh kayak gitu loh, sebenarnya kamu kan udah menikah, kamu tuh nggak boleh kayak orang kayak lajang tuh, kayak aduh kok gini banget ya, aku tuh sedih banget loh waktu itu. hmm, iya iya iya. Berarti kayak awal-awal tuh ngerasanya kayak ribet gak sih? Kayak yang dulu kayak misalnya ya udah kemana-mana gitu kan? Ya banget, ribet banget, bukan cuma ribet lagi tapi kayak berat gitu jalani. Iya iya iya. Terus proses saling mengertinya tuh gimana, Karwen? Terus Ber- jadi waktu awal kita nikah itu kan aku masih kerja kan di hmm, Jakarta gitu. hmm, iya iya. Terus suami di Bekasi, kita tuh pisah kan kayak gitu. Terus kita kan kayak berantem terus. Akhirnya aku kayak mengalah lah. Udah aku pindah deh ke Bekasi bareng Ah, dia supaya kita itu nggak terlalu sering berantem gitu kan. iya Kita iya. tinggal Ah, bareng dan akhirnya di situ kita nggak ada saudara, nggak ada keluarga di situ, nggak ada orang tua kan. Jadi sama-sama jauh di situ, sama-sama jauh dengan keluarga masing-masing. Jadi kita kayak terpaksa mau nggak mau bahwa oh keluarga saya tuh dia tuh. Dia juga merasa oh ya dia itu satu-satunya orang yang bisa hmm. dipercaya, yang bisa dimintain tolong apa segala macam gitu. Jadi kita tuh terpaksa gitu karena keadaan, karena kita itu jauh dari keluarga masing-masing. Berarti berarti karena terpaksa itu pada akhirnya ya udahlah mau gimana lagi gitu ya kan? Iya benar, pasti Oh, ada keterpaksaan di situ karena kalau misalnya kita nih deket sama orang tua salah satu kan, pasti ah, kan ada kayak yang satunya tuh dikit-dikit ke orang tua, dikit-dikit ke keluarga kan gitu. iya, Nah, tapi karena kita betul tuh betul betul. sama-sama jauh dari mana-mana tuh kayak misalkan ada apa-apa, ya udah cuma cuma dia yang bisa kita mintai tolong, yang bisa kita percaya gitu-gitu. Iya, iya. Pada akhirnya ya udah karena emang adanya dia gitu ya kan? Itu betul. Jadi kayak mau sama siapa lagi gitu kan. Mana nih cara cara tahu gitu? Ini orang ini tipe kita gitu loh. Itu Ya, jadi pertanyaanku. kalau perasaan tuh kayak gini, kita melihat dia, kayaknya aku tuh menjalani hidup sampai habis ini sama dia itu nggak Hmm. apa-apa kan ya gitu kan. Iya iya. Kita melihat dia tuh seperti itu gitu, bisa-bisanya Hmm. gitu kan. Jadi aku melihat orang ini tuh dia itu bukan orang yang kayak ganteng banget gitu, bukan orang yang kayak membuat kita tuh berdebar-debar, itu bukan, kayak bukan orang yang bikin kita cinta banget waktu melihat dia tuh kayak seneng berdebar-debar gitu, bukan yang cinta yang Hmm. meledak-ledak seperti itu. Jadi tuh dia Oh, lebih orang oke tuh oke yang oke. lebih kita itu tenang gitu loh. Kalau bersama dia kita tenang, kita merasa aman dan kita itu Hmm. eh, kayak Hmm. gitu ya. Jadi perasaannya tuh bukan yang meledak-ledak kayak kita tuh jatuh cinta waktu masih remaja itu kan kayak meledak-ledak. Nah, seneng ketemu dia berdebar-debar terus gitu kan. Dia tuh nggak seperti itu. Dia tuh kayak yang bikin kita tenang, yang bikin kita merasa aman dan nyaman gitu. Jadi kayak aku pikir, oh kalau aku menjalani sisa hidupku bareng dia tuh kayaknya nggak apa-apa deh. Daripada misalkan sama orang yang selalu bikin kita berdebar-debar, bikin kita itu menjadi seorang yang harus berjuang terus gitu loh. Jadi kayak Hmm. ya kita saling memperjuangkan lah gitu. Oke 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 oke. Berarti lebih ke cinta yang emang yang kalem gitu, yang ya udah ngalir tapi tetap tahu nih tujuannya mau kemana gitu kan? Bener banget. Oke oke let's see. Oke, jadi gini Kak, aku kan kadang-kadang yang ngerasa tuh ya Kak, entah ini aku pernah deket sama beberapa wanita juga gitu. Cuman aku tuh, ya ini keresahan aku pribadi gitu, ketika aku mencoba memahami sifat wanita tuh, aku selalu merasa kayak kok salah terus ya gitu Kak. Gimana sih Kak gitu? Ya, mungkin ini juga berlaku buat yang jomblo-jomblo yang kayak selalu gagal juga gitu kan di dalam percintaannya gitu.
apakah wanita itu perlu dipahamin atau enggak gitu? Menurut Kak Arwen? Ya mungkin kita untuk bisa paham dan bisa ngerti banget itu nggak bisa sih ya, kayak nggak bisa Oh, 100% kan kita tuh misalkan kita sebagai cowok nih, kan udah beda ah, banget kan. Jadi nggak mungkin kayak kita bener-bener bisa memahaminya 100% gitu, tapi paling nggak tuh kita ya mendekati lah gitu. Jangan sampai apa-apa yang dia harapkan itu kita sama sekali nggak tahu gitu. Emang kan cewek itu suka nggak ngomong kan, kayak iya susah untuk betul. ini maunya apa sih? Dia itu bilangnya enggak tapi marah ya kan. Itu pusing banget aku Kak, ya Bilangnya enggak ampun. apa-apa tapi itu ngambek kan kayak gitu kan kebanyakan. Betul Jadi ya Kak, betul. kita bisa bisa mungkin kalau kita udah kenal sama orangnya tuh nanti kita tahu walaupun dia bilang nggak apa-apa, tapi sebenarnya dia Mhm. itu masalah itu. Pasti nanti kalau kita biarin dia tuh ngambek, pasti kita akan tahu hal-hal seperti itu. Kalau Betul. kita udah bener-bener kayak terikat gitu sama Heeh. dia, sayang sama dia dan kenal banget sama dia. Berarti harus bisa ngebaca ya? Itu gimana nih? Ya kita tuh bukan membaca kayak ini tuh bakal kayak gini. Iya, Biasanya kan heeh, kalau kita bersama dia nih misalkan heeh. beberapa bulan gitu ya, 6 bulan gitu, kan lama-lama kita juga tahu polanya gitu ya. Ah, Jadi kayak iya, I see. Oke, oke, oke. iya dari hal-hal yang biasa, oh kemarin dia begini kok, ternyata dia ngambek berarti ini sebenarnya dia tuh bisa ngambek kalau kayak gini kan kayak gitu kan dari kebiasaan dari pola yang kita jalanin gitu. Berarti ngebaca polanya itu ya yang akhirnya ya udah jadi habit atau kebiasaan dia gitu Kak? Iya, itu kalau misalkan kita masih deketin dia, Hmm. terus kita masih mau ya gitulah pacaran sama dia. Tapi kalau kita udah nikah sebenarnya udah apa namanya, kalau cewek itu sebenarnya udah nggak bisa begitu. Dia itu harus Hmm. ngomong apa yang dia mau, apa yang dia inginkan gitu. Iya, Dia harus iya, iya, jelas. iya. Karena kalau nggak jelas itu bakal ya nanti bisa berantem terus gitu, nggak ada damai-damainya. Berarti emang komunikasi tuh kunci banget gitu ya Kak ya? Benar. Kayak keterbukaan Hmm. seorang wanita tuh misalkan aku tuh sebenarnya nggak suka ini loh gitu. Emang tuh awalnya susah ya, cuman harus dibiasakan gitu. Hmm, iya, iya. Tapi kan ada mungkin beberapa ya wanita lah ya, yang emang tuh susah gitu Kak buat kayak mengutarakan apa yang dia pengen gitu. Itu gimana tuh? Kita mungkin sebagai para cowok ini harusnya gimana nih dalam menyikapi hal itu? Sebagai sudut pandangnya Kak Arwen sebagai wanita juga gitu. Iya emang emang kalau kita tuh nggak dia itu nggak mengatakan A sebagai A itu kan kayak Ah, susah untuk ya. dipahami kan. Kayak kita harus memahami ini tuh maknanya tuh apa sih gitu kan. Jadi ya cuma orang yang bener-bener sayang dan bener-bener kenal aja sih yang bisa kayak bisa mungkin bisa apa namanya mendekati Jadi dia pawang. dan Oh, iya kan jadi kayak iya, iya. sebenarnya apa sih yang kamu mau aku tuh nggak tahu begini-begini gitu kan dan kayak kalau aku misalkan aku tuh bilang apa namanya gini loh aku sebagai cowok tuh nggak bisa ngerti kalau seperti ini gitu. Hmm. Tapi itu bakal timbul konflik nggak sih kalau misalkan emang pada akhirnya dua-duanya ini sama-sama saling ungkapin gitu. Meskipun itu nggak enak ya. Itu kira-kira bakal timbul konflik nggak sih? Atau mungkin ya nggak apa-apa gitu timbul konflik di depan daripada di belakangnya tuh nyesel gitu. Ya itu nggak apa-apa kan konflik itu Oh, salah satu hal yang kayak mengasah ketajaman hubungan kita kan itu walaupun waduh. sakit tapi tuh baik Iya, gitu iya. untuk hubungan kita daripada kita itu saling menyimpan Ah, rahasia masing-masing gitu kan dan kita iya. jalanin hari-hari seperti robot itu kan nggak enak juga kan jadi walaupun itu mungkin menyakitkan walaupun awalnya nanti kita ada selisih paham atau apa nanti kalau udah dibicarakan pasti oh lebih ngerti dan oh ternyata harusnya begini gitu malah bagus dong konflik Hmm, itu nggak apa-apa nggak masalah. oke, oke. Berarti ya udah gitu, blak-blakan aja gitu ya Kak, terbuka gitu kan. Bener. I see, I see. Oke.
Terus kan Kak Arwan sendiri ini kan juga juga eh, ikut juga kan ngebantu ekonomi keluarga lah gitu. Nah, menurut Kak Arwan sendiri itu gimana pandangan Kak Arwan terhadap istri-istri yang bisa dibilang bekerja lah gitu, bisa menghasilkan duit sendiri gitu? Mm-mm. Hmm. Pastinya semua orang itu bertanggung jawab untuk keinginannya sendiri kan, untuk kebutuhannya sendiri gitu. Jadi Hmm. minimal kita ya bisa lah untuk kayak memenuhi keinginan kita sendiri aja gitu. Khususnya kalau untuk perempuan gitu, Ya dia ya. nggak wajib seperti itu kan, dia tuh nggak wajib membiayai rumah tangga, nggak wajib membayar sekolah segala macam kan. Itu semua kan kewajiban laki-laki. Jadi menurut aku nggak masalah kita tetap bisa jajan sendiri, kita bisa ya beli kesenangan kita sendiri lah gitu, tanpa membebani keuangan rumah tangga. Karena itu kalau keuangan rumah tangga itu kalau di keluarga aku itu memang 100% itu tanggung jawab laki-laki gitu. Dan itu udah kita sepakati ya. Jadi penting juga kita tuh sebelum berpasangan sama orang kita sepakati dulu nanti Hmm. untuk membiayai kehidupan kita tuh tanggung jawab siapa sih gitu. Kalau Hmm. misalkan Hmm. oh ya ini misalkan kayak aku nih, oh ya ini tanggung jawab seorang laki-laki sebagai pemimpin. Tapi itu nggak menutup kemungkinan kalau misalkan emang dia lagi nggak bisa, dia misalkan susah atau mungkin dia lagi kena PHK dan segala macem kan, ya nggak masalah kita bantuin kan kita hidup itu untuk keberlangsungan gitu, bukan untuk kayak untuk hari ini dan bukan untuk hebat-hebatan kan. Jadi ya kalau dalam suatu waktu gitu sementara gitu kita bantu atau sedikit-sedikit kita bantu itu nggak masalah ya. Cuman harus kembali lagi kalau memang prinsipnya laki-laki itu sebagai provider ya balik lagi lah nanti sebagai dia sebagai provider gitu. Hmm. Berarti si istri ini atau si wanita ini memang hanya sebagai membantu gitu ya Kak ya? Kita hanya sebagai ya seperti support aja lah, tapi nggak mau Hmm. menjadikan kita itu mengambil alih gitu. Karena kan Hmm. Oke namanya oke. penghormatannya laki-laki juga kan kalau dia bisa provide untuk keluarganya gitu. Hmm. Dia itu bukan susah gitu loh. Laki-laki tuh kebanyakan ya kalau laki-laki yang baik itu dia tuh Ah, nggak merasa susah untuk nyari uang, terus kita iya ya. membiayai keluarganya, dia malah seneng gitu. Kayak Hmm. sesimpel laki-laki pulang dari kerja atau pulang dari luar kota, terus dia bawa oleh-oleh gitu kan. Terus Hmm. disambut sama keluarganya dengan riang gembira, dengan senang. Dia itu seneng, nggak seneng begitu gitu loh. Dia tuh nggak akan merasa Iya. ini aduh repot banget. Aku harus bawa ini, bawa itu, harus beliin ini, beliin itu. Dia tuh nggak merasa seperti itu. Kebanyakan itu malah seneng kalau wah ternyata membuat keluargaku seneng, mereka happy, bahagia dengan hal yang seperti ini. Dengan memberikan hal yang seperti ini, ternyata aku juga happy gitu. Kamu ngerasain nggak Oh, sebagai cowok kalau misalkan kamu ngasih sesuatu kan terus yang dikasih merasa iya. seneng apalagi menghargai itu pasti kan kayak happy juga kan. Iya ya bener Kak. Aku juga ngerasa gitu itu kayak ya at least sesimpel bilang makasih gitu loh. Udah kayak "Yes," gitu, udah kayak adem gitu, udah kayak capek yang kemarin-kemarin tuh nggak berasa gitu. Iya bener banget emang harusnya tuh seperti itu. Betul. Jadi emang berarti balik lagi kalau misalkan si istri atau si wanita itu emang mau berkarir lah ya, boleh, tapi memang tetap tahu kodratnya masing-masing gitu ya Kak ya, Hmm. kurang lebih. Kalau kita sayang sama nih kalau misalkan dari sudut pandang laki-laki nih kalau kita sayang sama pasangan kita, kita tuh membiarkan dia itu menjadi apa yang seperti yang dia inginkan Hmm. gitu walaupun jadi kita nggak bisa menuntut dia untuk diem di rumah duduk nggak ngapa-ngapain gitu fokus untuk kita aja itu nggak bisa kan dia tuh juga punya ruang untuk dirinya sendiri lah gitu asalkan Hmm. dia kewajiban utamanya itu masih dijalankan dengan baik itu aja sih. Ah, oke oke, I see I see. Hmm. Nih Carven kan ini udah cukup lama gitu Kak di dalam mengarungi bahtera rumah tangga gitu. Kira-kira selama itu nih Kak, apa yang Kak Arwen bisa petik gitu, pelajaran yang bisa Kak Arwen petik dari selama itu mengarungi bahtera rumah tangga gitu. Boleh dibagi nggak ke teman-teman pendengar? Ya kebetulan tuh aku tuh udah
sekitar 10 tahun ya. Sebenarnya Wah, tuh kalau cukup lama ya, dalam Kak. iya, kalau dalam pernikahan tuh kayak ya baru termasuk barulah dibanding orang-orang lain. Cuma kalau bagi aku tuh ya lama juga kan. Itu Jadi udah kalau ngalamin pahit-manisnya gitu kan ya, Kak? iya, jadi kalau menurut aku tuh makin ke sini tuh kita makin dewasa juga dan kita itu makin menghargai hal-hal yang sederhana aja gitu. Kita nggak Hmm, udah berpikir yang rumit-rumit lagi kayak sesimpel kita saling bantu dalam mengurus rumah tangga gitu. Yang hal-hal yang sederhana lah seperti kayak sesimpel kita bikinin kopi untuk pasangan kita itu kan suatu bentuk perhatian gitu kan. Atau bikinin sarapan gitu tuh hal-hal yang sebenarnya tuh simple dan gampang, tapi itu bisa membuat kita tuh seolah itu benar-benar saling membantu gitu, saling perhatian gitu. berarti justru makin lama tuh makin nggak mau memperumit sesuatu gitu. Iya, jadi makin kayak oh ya udah kita udah saling Oh, percaya gitu. Jadi kalau misalkan kayak misalkan ada nih ketahuan suamiku misalkan dia nge-like foto orang atau dia itu balas-balasan komen sama orang itu mm, kayak ya udah cuma aku tahu itu sebatas itu gitu karena nanti dia bakal pulang ke kita dan kita juga pulang ke dia dengan penuh gitu. berarti membebaskan aja gitu. Tapi tetap sesuai Iya, koridor gitu kan ya, Kak? iya betul. Oke, oke, I see, I see. Terus Kak Arwen ada nggak sih kayak apa ya, bisa dibilang pesen nih buat yang lagi single atau yang mau nyari pasangan gitu, gimana sih gitu supaya bisa cocok gitu. Ada nggak, Kak? Oh iya. Kalau menurut aku seseorang atau pasangan itu Heeh. bener-bener yang bener-bener cocok perfectly match buat kita itu nggak ada, nggak ada ya. Pahitnya tuh di dunia ini nggak ada orang yang perfectly match untuk kita. Jadi harus kita yang turut membentuk dia juga gitu. Jadi dia tuh nggak bener-bener cocok sama kita, tapi kita yang turut membentuk dia itu menjadi pasangan yang cocok buat kita gitu. Jadi kalau misalkan kita udah cocok sama orang berarti kita udah cukup lama sama dia, kita udah kenal cukup deket sama dia gitu. Kalau baru pertama ketemu atau kita dari latar belakang yang berbeda tiba-tiba cocok itu kayaknya menurut aku ya mustahil itu ada sih. Wow, iya juga sih ya, bener sih kan. Nah, gimana caranya kita bisa mengusahakan kecocokan itu gitu? Apa memang kita harus melewati ya ribuan konflik, ribuan badai dulu baru akhirnya nemu atau menemukan satu kata cocok itu? Atau gimana nih, Kak? Ya paling nggak kita kan punya apa ya kriteria minimal gitu, kriteria minimal Mhm, seseorang untuk kita terima gitu. Yang paling basic aja kita punya itu ya dan kalau kita lihat itu ada di seseorang berarti dia itu bisa kita terusin gitu, kita ajak untuk seterusnya gitu. Itu kan tiap orang mmm, kan beda-beda kan kayak iya, iya. ada yang penting begini, yang penting begitu gitu. Tapi jangan yang terlalu muluk-muluk juga sih karena ya itu dia yang penting itu kan basicnya itu terpenuhi aja dulu. Nanti yang hal-hal lain itu kan bisa diusahakan ya dan kita juga kan bukan orang yang perfect kan. Kita juga ada kekurangan gitu. Jadi kita harus harus kayak memantaskan diri juga kan kalau misalkan kita seperti ini kok kita menginginkan yang lebih jauh lebih tinggi itu kan kayak ya Mhm. susah juga gitu. Berarti harus sadar diri juga ya itu termasuk ya, Kak? Iya, soalnya kalau kita misalkan kita nih mendapatkan pasangan yang speknya itu jauh jauh banget, tinggi banget di atas kita, itu juga kita yang nanti juga dan mendapatkan kesusahan gimana supaya berjalan dengan baik gitu kan. Supaya kita tetap bisa berjalan seiring sejalan itu susah juga nantinya. Jadi kalau kita sama orang yang selevel gitu kan lebih gampang gitu, akan lebih enak dan lebih kayak apa ya? Kita nggak ada egois-egoisan gitu. Mmm, berarti levelnya harus disetarain dulu nih, nggak boleh ada yang jomplang gitu ya, Kak? Iya, walaupun nggak sama persis ya, misalkan
pendidikannya dia lebih tinggi, terus pendidikannya kita lebih rendah, tapi kita tuh punya hal lain di bidang lain gitu. Jadi Mhm, nggak harus sama dalam dalam semua hal. Maksudnya setara itu kan juga bukan bukan berarti sama banget kan. Tapi ada mhm. kurang lebihnya tuh kayak apa namanya, saling melengkapi, Melengkapi. saling Iya. menutupi gitu. Mhm, 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 mhm. Menarik, menarik, insight yang Kalau menarik, Kak. misalnya nih aku sama pasangan aku ya, ini kan dia secara pendidikan tuh sedikit kan di bawah aku, tapi dia dalam pekerjaan dia tuh lebih sering dia lebih bagus dia gitu, dia lebih sering ketemu orang-orang hebat gitu kan, dia punya klien dari berbagai macam kalangan kan. Nah, sedangkan aku tuh nggak seperti itu, aku tuh lebih lebih di bawahnya gitu. Kayak pertemanan aku juga lebih kecil, lebih sedikit gitu. Jadi dia tuh lebih hebat dalam pekerjaan walaupun pendidikannya tuh nggak lebih hebat daripada aku. Kayak gitu kan. Termasuk kayak oh saling ini kan, kayak saling melengkapi aja kan. Nah, aku tuh kadangnya kayak masih bingung tuh kalau misalkan ini kan dalam konteks Kak Arwan kan, bukan pendidikan sih, lebih tepatnya yang laki tuh value-nya lebih tinggi gitu. Nah, yang aku bingung tuh gimana kalau sebaliknya, value perempuannya tuh lebih tinggi daripada si laki-laki gitu. Itu gimana? Kan kalau misalkan kebanyakan kejadian di luar itu kan kalau misalkan value si laki-laki itu lebih di bawah daripada si perempuan, maka otomatis bisa dibilang akan ngerasa terinjak-injak gitu harga dirinya gitu. Itu Iya gimana tuh itu Kak Arwen? secara sosial mungkin kelihatannya seperti itu ya kayak "Di Iya, kamu, ini cewek keren kok, pasangannya kok seperti ini," gitu. nah Tapi kayak kalau itu. secara personal tuh sebenarnya kalau udah saling menerima tuh nggak seperti itu ya. Walaupun misalkan ceweknya nih berkarir, mentereng, terus kayak Mhm, cowoknya itu cuma, biasa-biasa aja kelihatannya, tapi itu cuma kelihatannya. mhm, Sekali lagi tuh kayak kita tuh nggak bisa menilai sesuatu tuh dari cuma kelihatannya aja kan. Jadi mhm. si cowok itu bisa bertahan dan bisa mendapatkan ceweknya itu pasti dia juga punya sesuatu di hal lain gitu, bukan walaupun mungkin bukan di karir gitu kan. Entah itu dia mungkin agamanya yang bagus, moralnya yang luar biasa bagus, kan bisa bisa juga seperti itu kan. Mhm, mhm. Iya, 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 oke, oke. Tapi kadang-kadang kan kayak gini Kak Arwen, itu kadang-kadang kan kita sulit itu terutama bukan cuman dari sekitar tapi dari keluarga gitu kan, kalau misalkan emang bisa dibilang value-nya tuh si laki-laki itu agak di bawah, itu kan sudah pasti akan jadi sinis, ada pandangan-pandangan sinis tersendiri gitu, Kak. Iya Terutama bener, buat keluarga gitu ya. Iya. iya. Mhm. Itu sih, kita emang ya kita nggak mau bilang manis-manis lagi, emang kita itu hidup di dunia yang begitu materialis Betul, gitu kan. asli, Jangankan asli. jangankan laki-laki, perempuan itu juga sama, perempuan juga kalau, dia nggak berpenghasilan, misalnya dia itu mengurus mengurus rumah tangga full dan nggak berpenghasilan gitu, walaupun Mhm, suaminya itu ridho sama dia, oke-oke aja sama dia, kalau lingkungannya tuh nggak seperti itu, pasti kan mhm, entah itu keluarganya, entah itu orang tua atau mungkin saudara-saudaranya atau tetangganya, pasti kan ada aja yang kayak, eee, akan merendahkan wanita itu gitu. Apalagi laki-laki pasti ya bakal lebih keras dong tekanan sosialnya, pasti betul, seperti iya, iya, itu. betul. Mhm, berarti memang balik lagi kuncinya tuh dari kedua orang itu sendirinya gitu, Kak, dari si Iya, pasangan itu sendiri, balik lagi. dari kesepakatan kita dengan pasangan aja gitu yang kita jalani dan nanti ya misalkan ada kayak tekanan dari luar gitu kalau kita hadapi berdua gitu sama-sama itu tuh akan lebih terasa nggak terlalu menyakitkan banget gitu daripada kita misalkan sendirian terus pasangan kita ikut-ikutan kayak menyalahkan kita juga itu pasti kan berat banget ya. Tapi kalau kita udah sepakat bahwa ini yang kita jalani seperti ini, jadi apapun yang orang luar katakan, apapun yang orang luar berikan kepada kita tuh kayak, ya udah yang penting aku sama pasangan aku udah sepakat begini, menjalani begini dan kita nyaman, oke, gitu. Betul, betul, oke, oke. Cukup daging juga kali ini ya sama Karwen. Mungkin teman-teman di sini juga bisa mengambil pelajaran ini dari beliau.
membahas soal ya relationship gitu yang emang ribet ya Kak ya relationship ya. Kayaknya Hmm. kelihatannya ribet nggak sih? Kalau aku ngerasa gitu sih, kalau aku gitu. Kalau nggak kita jalani ya ribet. Kalau kita jalani sebenarnya ya kita kan pelan-pelan gitu kan, Heeh. berproses gitu. Kayak ya walaupun kayak setiap hari ada aja masalahnya gitu. Tapi makin ke depan tuh makin kita oh ya udah berarti ini tuh begini, udah kita udah terbiasa dan nggak lagi mempermasalahkan hal-hal kecil gitu. Oke. Nih, cukup lama juga nih kita ngobrol. Karmen, ada media sosial nggak nih? Boleh dong, spill-spill. Ada Boleh. kebetulan aku cukup aktif ya IG? di media sosial kalau di Oh, FB ada juga di ya beberapa platform gitu kan tapi namanya sama sih Arwen CTB jadi username-nya tuh sama gitu aduh aku juga nggak tahu ya kenapa aku pakai nama yang sama di semua sosial media. ya kan biar gampang, Kak. Ya, masa emang namanya beda-beda sih? Emang ada gitu orang itu? Iya sih Emang juga bagus. Iya. aku pikir kayak dulu udahlah daripada ribet mikirnya kan udah samain aja namanya ternyata tuh ada orang yang kayak namanya beda-beda tuh biar keren gitu. Itu mah akunnya yang beda, Kak, bukan namanya itu. Beda personality aja itu di tiap akun. Iya. Eh, Kak Arman kan juga ini ya, jualan skincare juga kan ya? Iya Iya, boleh. sekarang masih Kalau Heeh. aku cuma jualan di WA aja sih kayak ke teman-teman deket aja gitu kayak ngerekom-rekom aja sih gitu. Oh, nggak open public. Kayaknya banyak yang request coba kamu bikin toko di marketplace dan ini tapi Mm-mm. kayak aku belum seserius itu gitu aku nggak sebanyak waktu itu untuk ngurusinnya gitu jadi kayak ya udah yang deket-deket aja aku rekom ini itu gitu. Tapi ini kalau misalkan ada teman-teman yang dengerin mau tahu soal skincare gitu, boleh kemana nih, Kak? Itu aku aktif di WA ya. Aku Mm-mm. tuh cuma di WA dan bisa di sosmed juga sih. Oke. Nanti nanti aku cantumin WA-nya boleh. Boleh ya buat Oh, ya nggak harus kayak kita nggak harus untuk belanja gitu. Kita bisa iya. berteman gitu di WA itu. Oh, iya. Ya mungkin teman-teman di sini yang denger mau ada yang nanya soal skincare gitu yang cocok buat kulit gitu. Siapa tahu ada ya kan ya, Kak? Iya. Ya, oke. Makasih banyak Karwen udah mau ngobrol. Iya sama-sama Alfian. Ya, semoga ya kedepannya rumah tangganya makin solid. Amin. Langgeng terus ya, Kak. Iya, pokoknya buat semua teman-teman yang lagi proses nih mencari apa namanya mencari pasangannya itu mencari pasangan hidupnya itu kalian tuh enjoy aja kalau masih sendiri tuh nikmatin aja dulu dan kalau emang udah ada waktunya yang tepat pasti akan datang nih orang yang bisa kita jadikan teman untuk hidup gitu bukan kita jadikan kayak teman untuk apa cinta yang seru-seruan yang begini begitu yang ribet gitu ya kalau jodoh itu intinya satu jodoh itu nggak ribet udah gitu aja. Oke. Gokil banget di pesennya. Aduh. Ya, oke segitu dulu teman-teman bincang bersama dengan Kak Arwen. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.